Alkitab orang miskin dan orang kaya. Itu terus ketika hidup orang kaya ini dia hidup dengan bergelimang harta tapi sombong. Kemudian ketika dia mati, dia melihat orang miskin ini yang biasa mengais roti di bawah meja ini duduk di pangkuan Abraham. Ada ceritanya di Alkitab, saya lupa di mana ayatnya, tapi ceritanya duduk di pangkuan Abraham. Nah, itulah gambaran Firdaus, tempat orang menanti-nanti, dan orang kaya ini berada dalam Tartarus atau tempat orang dihakimi untuk masuk ke neraka. Itu. Gini, saya bacakan ya Bang, gini aja deh Bang. Kata pinjaman dari bahasa Persia kuno, yaitu Pairidaeza, yang berarti taman yang dikelilingi tembok. Kata Yunani, Paradeisos, pertama kali dipakai oleh Xenophon untuk taman dari raja-raja Persia. Menerjemahkan Gan Eden yang dalam Kejadian 2 nomor 8 dengan Paradeisos. Sementara di sini Yesus terangkat ke Uranios yang artinya langit. Bahasa Yunaninya Paradeso, Bang. Oke, kita lihat ini ya Bang ya. Markus 16 nomor 19. Jadi Yesus tuh tidak ada pergi ke surga, Bang. Oke, ini Bang. Oke, nih. Kita lihat ya. Dia terangkat ke surga. Nah, ini katanya apa, Bang? Tunggu dulu. Ini Uranos. Nah, Uranos ini sebenarnya artinya langit, Bang. Sebenarnya artinya langit, bukan surga. Sebenarnya dia artinya langit. Nah, kita lihat yang tadi saya lihat ini ya, sebentar. Nah, kita lihat yang ini. Oke, nih. Nah, sementara surga itu artinya ini, Bang, kalau bahasa Yunani. Paradeisos. Baru ini surga. Sementara yang Abang lihat tadi Uranos kan? Yang artinya langit. Jadi jelas bahwa di sini Yesus bukan terangkat ke surga. Nah, sementara surga di sini orang mengatakan adalah taman yang dikelilingi tembok, yaitu Paradiso, yang namanya katanya adalah Firdaus. Nih, Firdaus, Bang. Jadi, Firdaus itu kalau menurut orang Persia kuno mengatakan itu adalah suatu taman yang dikelilingi tembok, Bang. Sama seperti dikatakan Eden di dalam Kejadian 2. Jadi fix sebenarnya Elai salah menerjemahkan. Yesus tidak terangkat ke surga melainkan ke langit. Karena bahasa Yunaninya surga adalah Paradeso, sementara Abang lihat di sini bahasa Yunaninya Yesus terangkat ke Uranos yang artinya langit. Nah, jadi sebutkan lagi kelebihan apa yang dimiliki oleh Yesus. Apalagi kalau saya bilang bahwa Yesus itu pernah berkata bahwa aku datang dan keluar dari Bapa. Itu kira-kira gimana, Bunda? Oke, saya buka ini ya, Bang. Ketika dia membangkitkan Lazarus saja. Ya. Oke, ini Bang. Di dalam Matius. Di dalam Yohanes 11. Nah, kita lihat Lazarus dibangkitkan. Kelebihan yang dikatakan oleh Bang Yuradit sebagai Yesus adalah Tuhan. Salah satunya Yesus membangkitkan Lazarus. Benar tidak? Nah, Yesus mengatakan begini, Bang. Di dalam Yohanes 11 nomor 27, jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Kita baca terus sampai nomor 38. Maka masgulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. 39. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya,
Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu? Abang buka nanti Yohanes 11 nomor 40. Ini poinnya ya bang. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Sebagai apa? Nah, nomor 41-nya. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas. Yesus menengadah ke atas sebelum dia membangkitkan Lazarus. Dia bilang apa? Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi, Yesus mempertegas kepada orang-orang yang di situ bahwa apa? Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Apa kemuliaan Allah? Yaitu apa? Yesus mengatakan bahwa mukjizat yang dia lakukan membangkitkan Lazarus, salah satu adalah kekuasaan Allah dia. Begitu bang. Jadi dia membangkitkan Lazarus bukan karena dia sebagai Tuhan, tetapi karena apa? Dia sebagai utusan yang diberikan mukjizat dari Bapaknya. Itu fix. Makanya dia katakan, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kemuliaan Tuhannya yang diberikan kepada anaknya. Sebagai apa? Sebagai utusan. Bukan sebagai Tuhan lagi. Makanya sebelum Lazarus dibangkitkan, dia berdoa dulu. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau selalu mendengarkan aku. Karena banyak orang di sekeliling dia ingin menyatakan kemuliaan Bapaknya. Bahwa apa? Bahwa ada yang mengutus dia, yaitu siapa? Yaitu Allah yang patut disembah. Bukan Yesusnya. Fix. Berarti tidak ada. Yesus bukan Tuhan. Sudah terbantah di situ. Apa berikutnya lagi? Tapi boleh enggak saya dikasih kesempatan sebentar Pak, Bunda? Ya silakan, gak apa-apa. Baik, cuman saya menerima dan percaya 100% dengan kata-katanya Bunda tadi, termasuk waktu Bunda bilang bahwa Yesus adalah utusan, itu benar. Tapi utusan seperti apa dulu Yesus ini, gitu Bunda. Sebagai manusia, dalam kemanusiaannya, dalam wujud nuzulnya sebagai manusia, tentu dia lapar, tentu dia menangis ketika Lazarus mati, tentu dia merasakan sakit. Itu menurut pandangan saya. Tapi itu jangan kita lupakan bahwa Yesus itu adalah sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan atau sepenuhnya Allah. Itu menurut pandangan saya, Bunda ya. Dari saya. Oke, sedikit dari saya. Ini di dalam Yohanes 17. Apa kata Yesus? Sebenarnya dari pertama nih. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata. Dia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberi kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Kata Yesus kan hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah itu benar, dan Yesus adalah utusan. Oke. Terus apa? Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Salah satunya apa? Ketika Bani Israel datang kepada Yesus, apa dia bertanya kepada Yesus? Yesus, apa hukum yang terutama itu? Jawab Yesus, hai Bani Israel, dengarkanlah, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Maka Yesus mengatakan begini, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Apalagi pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus? Di dalam Yohanes 17 nomor 8. Sebab
segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka aku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Coba perhatikan baik-baik ya Bang. 1, di dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus menerima firman, menyampaikan kepada murid-muridnya. Yang nomor 9-nya. Nomor 9-nya inilah pertegasan Yesus bahwa dia diutus hanya untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24, dia mengatakan kepada perempuan Kanaan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Coba abang nanti baca baik-baik Yohanes 17 nomor 9. Ini yang aku suka. Aku berdoa untuk mereka. Mereka siapa? Mereka ada di jawabannya adalah di dalam Matius 24. Matius 15:24. Aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Terus apa lagi kata Yesus? Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Berarti Yesus bukan untuk dunia, tetapi hanya untuk Bani Israel. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17:8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Kepada mereka. Siapa ini mereka? Harusnya Kristen di situ betul-betul kritis dengan Bible-nya. Siapa itu mereka? Mereka ternyata ada tercatat di dalam Matius 15 nomor 24. Dia diutus hanya untuk Bani Israel. Terus apa kata Yesus lagi? Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Berarti bangsa Israel ini tahu bahwa Yesus ini adalah utusan. Terus apa lagi katanya? Bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya. Mereka percaya Bang, bahwa engkaulah yang telah mengutus Yesus. Terus apa kata 19? Aku berdoa untuk mereka. Yesus berdoa untuk bangsa Israel. Bukan untuk dunia aku berdoa. Dia tidak berdoa untuk dunia. Kalau ada yang mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Yes, saya katakan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Saya bertanya kepada abang dulu. Murid Yesus bangsa apa Bang? Yang bangsa Yahudi. Bangsa Israel, betul? Yahudi ini. Iya, bangsa Yahudi, betul? Yahudi diaspora. Oke. Jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, jadikan semua bangsa muridku. Murid Yesus murid apa? Murid Yahudi. Bukan Bani di luar Yahudi. Maka Yesus katakan, aku berdoa untuk Abang Nois. Aku berdoa untuk mereka, untuk orang Yahudi, bukan untuk dunia aku berdoa. Terus apa lagi katanya lagi? Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Sebenarnya fix abang. Mereka orang Yahudi mempercayai Yesus sebagai seorang nabi. Di mana Nora? Kalau orang Yahudi mengatakan Yesus nabi, oh ada Bang. Di dalam Lukas 7, nanti abang lihat lagi. Siapa yang mengatakan Yesus adalah nabi? Nah, kita buka Bang. Lukas 7 nomor 11 sampai seterusnya. Perikopnya Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Tapi saya baca di bagian poinnya, di mana Yesus dikatakan orang Yahudi adalah nabi. Nomor 15. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Nomor 16-nya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah, bukan Yesus, sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Yang 17. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya.
tersebar kabar Yesus. Sebagai apa? Sebagai seorang nabi, bukan Tuhan. Kalau abang mengatakan, yes, dia nabi, yes, dia guru, yes, dia Mesias, yes, dia raja, yes, dia Tuhan. Tidak mungkin abangku, yang namanya satu pemimpin memiliki banyak gelar. Presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, camat, lurah, RT, RW. Tidak mungkin bang, satu orang ini memiliki beberapa jabatan abang. Fix. Yesus mengatakan bahwa Bapaknya yang patut disembah, maka Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ajaran Yesus menyembah kepada Tuhannya, yaitu siapa Bapa, dan Yesus mempertegas kepada murid-muridnya bahwa dia hanyalah utusan. Utusan untuk siapa? Utusan hanya untuk Bani Israel, bukan utusan untuk semua manusia. Sehingga Allah mengutus Nabi Muhammad untuk semua manusia. Makanya dikatakan Nabi Muhammad untuk semesta alam dan sebagai Nabi penutup. Selesai. Ajaran Nabi Muhammad sama seperti ajaran Nabi Musa, sama seperti ajaran Nabi Daud, sama seperti ajaran Abraham, sama seperti ajaran Nabi Adam, sama seperti ajaran Nabi Isa, yaitu apa? Hanya menyembah satu Tuhan, Tuhan yang tidak kelihatan, suaranya juga tidak bisa didengar. Assalamualaikum Bang Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bunda. Silakan abang tunjukkan sama saya. Mungkin itu saja dulu, banyak mungkin yang mau naik Bunda. Antre. Gak apa-apa. Enggak. Kita aja bang. Kita aja di sini. Saya suka. Abang bertanya aja lagi. Bertanya. Apa? Oke, yang tadi ya bang. Saya tadi yang abang Yesus dicobai di padang gurun. Saya tadi situ menarik. Yesus dicobai di padang gurun. Oke abang? Saya bukan sok pintar. Kalau menurut abang, penjelasan saya menurut dari Bible, bagaimana? Masuk atau tidak? Barakallah Bang Indra. Masuk tidak? Walaupun memang sedikit hati abang bertentangan. Karena Yesus dipaksa menjadi Tuhan. Begini Bunda ya. Izinkan saya menjawab soal apa yang saya pahami. Oke. Kalau Bunda bilang Yesus Nabi, saya yakin, saya percaya. Karena ada juga dalam kitab imamat apa ulangan, Nabi di tengah-tengahmu di antaramu, kan Nabi mi herbeka mi aheka itu. Jadi ada nubuatannya. Kemudian kalau disebut Yesus itu rasul, betul. Cuman dalam pandangan saya, dia nabi seperti apa dulu, dia rasul seperti apa dulu. Ada enggak nabi atau yang hanya sekedar rasul yang naik turun dari surga? Ada enggak yang bisa bangkit menyerahkan nyawanya sendiri kemudian bangkit pada hari yang ketiga? Itu Bunda, menurut pandangan saya gitu. Saya baca ya, nggak apa-apa Bang, itu kan pandangan abang, nggak apa-apa, saya terima ya. Tapi di sini kita harus menurut pandangan dari Bible. Landasan keimanan abang pasti dari kitab suci, betul. Nah masalahnya landasan keimanan abang dari kitab suci, maaf kata Bang, maaf sekali, kitab suci abang ini sudah bercampur dengan tangan-tangan manusia. Kenapa saya katakan tangan-tangan manusia? Begini Bang, Matius, Markus, Lukas, Yohanes menceritakan bagaimana perjalanan Yesus, betul? Sementara kita perhatikan baik-baik. Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak pernah menceritakan perjalanan seorang Tuhan. Tidak pernah Bang. Yesus tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan. Kalau ada kata-kata Tuhan di situ salah penerjemahan Bang, karena Tuhan itu dalam bahasa Yunani artinya Theos. Sementara yang saya dapat di sini, Yesus gelarnya adalah Kurios. Kalau KJV mengatakan dia adalah Lord, no God. Nah, saya tadi yang kaji di itu ya, ketika Yesus dicobai di padang gurun. Iblis tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Betul kata Abang? Tapi Abang lupa membacanya. Di dalam Matius 11, Yesus mengatakan begini Bang. Matius 4. Yesus mengatakan begini. Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Betul? Yesus berkata kepadanya. Kepada siapa? Iblis.
ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Bukan kepada Yesus. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya. Terus apa katanya? Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkata Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus mengatakan apa kepada iblis, Bang? Yesus sendiri mengajarkan kepada iblis, memerintahkan iblis hanya menyembah kepada siapa? Satu-satunya Tuhan, yaitu Allah, Bang. Bukan kepada Yesus. Ya kan? Nah, terus yang Abang katakan apa? Nabi yang seperti apa? Rasul yang seperti apa? Nah, ini yang salahnya, Bang. Kenapa? Kata Nabi dan Rasul tidak ada di dalam Bible Abang. Rasul itu tidak ada dalam Bible Abang. Nabi tidak ada dalam Bible Abang. Kalau boleh saya tahu, pemahaman Abang yang Abang tahu, Nabi apa artinya, Rasul apa artinya? Silakan dulu, Bang. Ini berdasarkan pemahaman saya ya Bunda. Nabi itu semacam diberi pewahyuan, tapi tidak wajib untuk disampaikan kepada banyak orang. Sementara Rasul itu, Masya Allah, barakallah Bang Indra. Yang teruskan. Rasul itu wajib dikasih wahyu semacam itu dari Tuhan, kemudian wajib menyampaikan kepada banyak orang. Itu menurut pemahaman saya. Oke. Itu pemahaman Bang ya. Oke, saya kasih tahu ya Bang ya. Kalau di dalam Islam, Bang, Nabi dan Rasul itu sama-sama menerima wahyu. Kan begitu. Tetapi Nabi belum tentu Rasul. Rasul sudah pasti Nabi. Kenapa dikatakan begitu? Nabi menerima wahyu itu untuk dirinya dan keluarganya, Bang. Nah, Rasul menerima wahyu dia untuk dirinya dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Yesus punya umat, Bang. Nabi Musa punya umat. Nabi Muhammad punya umat. Nah, Yesus kami katakan dia Nabi dan Rasul karena dia diberikan Injil dan dia wajib menyampaikan kepada pengikutnya. Nah, Yesus kenapa dikatakan dia bukan dikatakan Tuhan? Karena begini, Bang. Konsep ketuhanan di dalam orang Yahudi di Keluaran 33 nomor 20, apa dikatakan? Elohim itu mengatakan tidak ada yang dapat hidup memandang wajahku. Fix. Seperti perkataan Yesus. Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Di dalam Lukas 1 nomor 26 sampai 31, malaikat Gabriel mendatangi Bunda Maria. Mengatakan kepada Bunda Maria, engkau akan melahirkan seorang anak. Seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai ia Yesus. Terus selalu Kristen mengatakan, Nora, lupa kau. Di dalam Lukas 2 nomor 11. Di situ dikatakan Tuhan. Oke, kita kaji. Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Betul? Nah, sekarang kalau saya tanya sama Abang Yuradit, Kristus artinya apa? Kristus bahasa Yunani ya, bahasa aslinya ya, bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Ibraninya Mesias. Ibrani Mesaya, iya betul. Ya, artinya? Yang diurapi. Yes. Berarti yang diurapi manusia apa Tuhan? Iya Bunda. Manusia kan? Oke. Sekarang Bang, Kristus artinya manusia yang diurapi. Terima ya Bang? Oke, kita jangan pakai Kristus Bang. Kita pakai penjabarannya langsung. Gimana? Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan. Apa mungkin Tuhan mengurapi Tuhan? Jadi kalau Kristen mengatakan malaikat itu datang memberitahu kepada para gembala-gembala yang dilahirkan Tuhan, ayo
Kita cross check dulu apa arti Kristus. Berbahasa Indonesia dulu. Oh, Kristus artinya yang diurapi. Yang diurapi siapa? Manusia apa Tuhan? Manusia dong, Nora. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Barakallah Bang Indra. Coba Abang pikir. Manusia itu Bang, juru selamat. Tuhan bukan juru selamat Bang. Kenapa Nabi dan Rasul diutus oleh Allah kepada manusia, kepada umatnya? Karena dia akan menjadi jembatan juru selamat bagi hamba-hambanya kepada Tuhannya. Dari mana bangsa Israel tahu hukum Taurat? Dari mana kaumnya Nabi Nuh? Dari mana kaumnya Nabi Adam? Dari mana kaumnya semua nabi-nabi yang diutus untuk umatnya tahu tentang Tuhan? Dari Nabi dan Rasulnya Bang. Makanya Yesus diutus oleh Allah ke muka bumi ini, dihususkan untuk Bani Israel, menyampaikan firman. Isi firman itu makanya dia katakan, hai Bani Israel, dengarkanlah, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sembahlah hanya kepada Allahku dan Allahmu, Bapakku dan Bapamu, bukan kepada Yesus. Yang mengatakan Yesus Tuhan itu siapa? Paulus, Roma 14 nomor 9. Sebab itu Kristus telah mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Supaya menjadi Tuhan bagaimana kata Paulus? Harus mati dan bangkit Abang. Makanya pengajaran Paulus dengan pengajaran Yesus bertentangan. Kenapa saya katakan bertentangan? Yesus mengatakan, selagi dunia ini, tanah ini belum runtuh, satu titik iota pun hukum Taurat itu tidak mungkin ditiadakan. Betul nggak Bang? Berarti Yesus mengajarkan harus mematuhi hukum Taurat. Terus apa kata Paulus? Kita lihat Bang, di dalam Galatia 3. Ngeri kali nih si Paulus ini Bang. Galatia 3, apa kata Paulus? Galatia 3 nomor 10. Bagi orang yang melakukan hukum Taurat, Abang dengar baik-baik. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Elohim karena melakukan hukum Taurat adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Paulus menggantikan hukum Taurat itu hanya dengan iman. Sementara Yesus mengatakan, tunduk Bang. Oke. Di dalam Matius 5 nomor 17, apa kata Yesus? Sebab keinginan, kok ini pula? Oke. Matius 5 nomor 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Terjadi apa? Hari kiamat. Sampai hari kiamat tetap hukum Taurat itu berlaku. Tapi apa kata Paulus di Galatia 3 nomor 10? Yang melakukan hukum Taurat, yang berada di bawah hukum Taurat itu di bawah hukum, di bawah kutuk. Dia mengutuk. Makanya dia katakan, terkutuklah orang yang telah kepada kayu salib. Tapi begini Bunda, kalau saya mau mengacu pada, jadi saya kan sering mendengarkan, jadi yang saya anggap guru ya, Dr. Bambang Nursena. Beliau mengatakan bahwa satu iota pun tidak akan terhapus itu dari hukum Taurat sebelum segala sesuatu terjadi. Segala sesuatu itu bukan merujuk kepada hari kiamat, tapi itu merujuk kepada kematian Yesus, di mana hubungan bait suci terbelah jadi dua itu Bunda. Oke. Sekarang saya tanya sama Abang ya, kita baca ini ya Bang. Ini kita baca baik-baik. Bukan kata Abang sebelum semuanya terjadi. Itu maksudnya
pada waktu Yesus disalibkan berarti apa? Kan begitu. Ya kan? Tapi abang lupa. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, bang. Belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Sebelum semuanya terjadi. Maksudnya sebelum semuanya terjadi apa? Ya terjadi akhir zaman, bang. Makanya dikatakan selama masih belum adanya akhir zaman, hukum Taurat tetap berlaku bagi Bani Israel. Nah, sekarang tentang ini, bang. Nih ya, ajaran Paulus. Makanya bertentangan, bang, ajaran Paulus. Oke, di dalam Galatia 5. Oke, sebentar ya. Nomor 18, Kak. Iya, bang? Bukan orang nomor 18 aku bilang. Galatia 5 nomor 18. Tidak, ini. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sementara apa yang dikatakan di dalam ini, bang? Nih, oke, saya buka di dalam Kejadian 17. Apa kata Elohim kepada Abraham? Nih. Oke. Setelah Abraham, tunggu dulu ya. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu, yaitu budak. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Perjanjian kekal antara Abraham dengan Elohim, bahwa orang-orang yang keturunan dari Abraham ataupun yang budak yang telah dibeli oleh Abraham dari orang lain itu harus disunat. Tetapi apa kata Paulus? Aku Paulus mengatakan kepadamu, jikalau engkau menyunatkan dirimu, Kristus itu sia-sia bagimu. Paulus ini siapa? Elohim ini siapa? Boleh saya tanggapi, Bunda, sebentar? Silakan. Yang saya pahami di dalam budaya Yahudi itu, salah satu budaya yang berlaku itu ya sunat ya, atau hitan, Said Nalmasi itu. Bismillah namanya lah orang yang dikatakan. Ya, betul. Jadi hukum Torah yang berlaku bagi umat Yahudi itu hukum Torahnya Abraham. Sementara yang berlaku di sana ada dua jenis. Kalau yang saya tahu ya, ada dua jenis hukum. Yang pertama hukumnya Abraham, atau hukum yang berlaku bagi Bani Abraham. Yang kedua yang berlaku bagi Bani Nuh atau Sefa Misfot Bani Noah, 7 hukum Nuh gitu. Jadi bagi yang Goyim atau yang bangsa non Yahudi itu berlaku hukum Nuh. Bagi yang bangsa Yahudi berlaku hukum bagi Bani Abraham. Nah, itu salah satunya mengajar mengenai itu milah itu. Milah. Saya tanya ya. Kalau Kristen selalu mengatakan tradisi Yahudi, Abraham orang apa, Bang? Orang apa ya? Kurang tahu saya, Bunda. Oke. Ibrani kali ya. Oke. Bukan. Ibrani itu adalah bahasa, Bang.
bahasa Ibrani yang digunakan oleh orang Yahudi. Nah, Abraham itu orang Ur-Kasdim, Bang, yang sekarang ini adalah Irak, ya kan? Cucunya Abraham barulah ada 12 Bani Yakub. Makanya Yakub diganti namanya menjadi Israel. Betul? Yakub adalah anaknya dari Ishak. Betul? Nah, duluan adanya tradisi Yahudi atau duluan adanya perjanjian persunatan? Bunda. Perjanjian persunatan bukan? Makanya dikatakan dikatakan Elohim, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki antara kamu harus disunat. Nabi Abraham mempunyai 2 anak pada waktu itu, dari Hagar dan dari Sarah. Dari Sarah Ishak, dari Hagar Ismail. Ismail keturunannya sampai kepada baginda Rasulullah, yaitu Nabi umat Muslim, yang dimana semua umat Muslim yang berjenis kelamin laki-laki pasti dan harus disunat. Betul? Nah, Bani Yakub, anak-anak keturunannya orang Yahudi semua bersunat, Bang. Bukankah kalian mengatakan kalian pengikut Yesus? Kalian bukan mengklaim kalian mengikuti hukumnya Nabi Nuh. Hukumnya Nabi Nuh udah selesai. Hukumnya Nuh udah selesai. Perjanjian sunat ini pertama kali antara Elohim dengan Abraham. Bukan kepada Nuh, bukan kepada yang lain, tetapi kepada Abraham. Nah, turun-temurun Abraham inilah yang melakukan sampai sekarang, di mana yang dikatakan adalah milah Ibrahim bagi umat Muslim, sedangkan bagi Yahudi Brit Milah. Sebab orang Yahudi mengatakan orang yang tidak bersunat tidak bisa masuk ke dalam kota kudus, yaitu Yerusalem. Orang yang tidak bersunat tidak bisa masuk ke dalam bait Allah, ataupun dalam Islam yaitu masjid. Nah, sekarang saya tanya, Bang, kenapa Paulus yang tidak tahu antah berantahnya dari mana mengatakan jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus itu sia-sia bagimu, sementara Yesus berumur 8 hari, di dalam Lukas 2 dia disunat. Kenapa bertentangan, Bang? Baik, boleh saya jawab, Bunda? Ya, silakan. Paulus itu sesuai semacam SK-nya atau penugasannya. SK. Iya. Iya. Kita lucu-lucuan dikit lah, Bunda ya. Iya, SK. Iya. Surat penugasannya itu untuk nabi, untuk orang-orang yang tidak bersunat. Kemudian Petrus untuk nabi, untuk orang-orang yang bersunat. Petrus ada translatornya, yaitu Markus kalau nggak salah. Paulus dia wilayahnya itu yang saya tahu Asia Kecil. Saya nggak tahu daerah sekarang Asia Kecil itu di daerah mana, cuman yang saya tahu Asia Kecil namanya. Jadi kalau misalkan Paulus berkata itu, mungkin itu sejalan dengan penugasannya, yaitu nabi untuk orang-orang yang bersunat, orang-orang yang tidak bersunat, atau bangsa ini Goyim, atau di luar bangsa Yahudi gitu. Itu yang saya pahami, Bunda. Ya, kita buka ini ya, Bang ya. SK dia ya. Iya. Tunggu dulu, oke, sebentar ya. Nah, saya baca nih ya, Bang. Inilah pembangkangnya Paulus. Kenapa saya tanyakan pembangkang? Dia menipu. Ini. Kisah Para Rasul 16. Dari nomor 4. Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaatnya menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat
diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Terus, nih, setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang membangkang ini siapa? Roh Yesus, Roh Kudus sudah mencegah mereka untuk tidak memberitakan Injil ke Asia. Kenapa bangkang kali mereka ini, Bang? Bangkang ini, Bang. Bangkang kali. Kalau aku di depannya aku toko dia, puh, udah aku bilang sama kau, jangan pergi kau ke Bani Asia. Keseluruhan ya, Bunda ya. Aku Ngelek dia kan orang. ya ngelek. Kenapa, Bang? Kenapa, Bang? Ulang, Abang ngelek. Abang ngelek, Bang. Ngelek tadi. Kenapa, Saya Bang? belum baca secara keseluruhan, Bunda. Saya belum baca secara keseluruhan, Bunda. Jadi saya enggak tahu menjawabnya. Itu Bunda. Mantap Bang, mantap. Bunda Nanti ini baca luar lagi. biasa, banyak sekali pemahaman, bahkan sampai ke Ibu Abraham. Luar biasa. Perkenalkan, nama Oh, iya, Kak, Bu. saya Nora Iya, Kak. Aritona, mantan Kristen, ya, yang sekarang dinobatkan menjadi ibu gembala untuk meluruskan, maaf sekali, bani asu yang dikatakan Yesus di luar dari Bani Israel itu adalah asu. Saya Ya. meluruskannya, Bang, agar kalian tidak menjadi asu lagi. Maaf Bang ya, bukan Kak Nora ngejek Bang. Memang begitu Bang Memang kenyataan. begitu. Perempuan Kanaan yang datang kepada Yesus. Perempuan Kanaan itu meminta tolong kepada Yesus. Tuhan, tolonglah. Aku sedang kerasukan setan, betul tidak? Sirofenisia kalau nggak salah, Bunda. Nah, sekarang saya bertanya. Di dalam Matius 15, kenapa dikatakan perempuan Kanaan? Tetapi di dalam Markus 7, kenapa dikatakan perempuan Sirofenisia dari Yunani? Kenapa, Bang, berbeda? Apakah Kanaan dengan Sirofenisia Yunani itu sama kota? Beda kan? Saya jawab beda kota, Bunda. Cuman mungkin beda sudut pandang penulis saja. Jangan beda pandang penulis, Bang. Matius, Markus katanya bersama-sama dengan Yesus, murid Yesus. Tapi kenapa menceritakannya berbeda? Menurut Markus, yang datang kepada Yesus adalah perempuan Yunani berkebangsaan Sirofenisia. Betul? Tapi menurut Matius, yang datang kepada Yesus adalah perempuan Kanaan. Betul? Jadi yang benar yang mana? Paulus. Saya jawab sudut pandangnya berbeda, Bunda. Gak ada sudut pandang, Bang. Kalau saya mengatakan Bang Yuradit itu orang Jawa, ada yang mengatakan dari Kalimantan. Yang benar mana, Bang? Jawa apa Kalimantan? Sudut pandang itu jangan dikatakan sudut pandang, Bang. Ini karena sudah berbeda tempat, Bang. Kecuali perempuan Kanaan dengan perempuan dari Kanaan. Abang paham? Bang Yuradit orang Jawa tetapi tinggal di Jakarta. Yuradit dari Jakarta atau Yuradit yang orang Jawa. Gini, Yuradit Jakarta atau Yuradit dari Jakarta. Kan berbeda itu, Bang. Nah, jadi yang benar yang mana, Bang? Sirofenisia atau Kanaan? Saya kan enggak mendalami itu, Bunda. Nanti Kita tanya sama pendetanya ya. Poin. Ya. Bilang sama Pak Pendeta. Pak Pendeta,
Yesus, waktu Yesus sudah sampai di Tirus ini, siapa? Perempuan dari Sirofenisia atau dari Kanaan? Jawab pendetanya gini Kak Nora. Udah imani saja lah. Jangan. Bagaimana, itu Bang? kalau nggak salah dia minta didoakan anak perempuannya yang sedang kerasukan kalau nggak salah Bunda ya. Dua-duanya sama, tempatnya sama. Jadi yang benar yang mana? Jawab sudut pandang penulis karena itu kan dua orang yang berbeda Bunda. Oke, sekarang saya tanya Abang. Matius ya. Ini saya tengok. Itu penulisan Matius dari katanya perempuan Kanaan. Coba kita tengok yang ini, Bang. Matius 27. Saya bingung ya, kenapa Markus, Lukas, Yohanes tidak ada menceritakan soal ini. Kejadian besar ini loh, Bang. Mantap ini kejadian. Coba Abang baca. Matius 27 dari nomor 50. Yesus berseru pula. Ini pada waktu Yesus disalibkan. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Kalau secara historis Abang, pasti akan ada jejak sejarahnya. Bait suci mana yang pernah terbelah, bukit-bukit batu mana yang pernah terbelah. Karena ini sejarah besar Bang. Terjadi gempa bumi ketika Yesus menyerahkan diri. Betul? Betul, oke. 51. Dan lihat, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Pertanyaan saya Bang, di mana orang-orang kudus itu sekarang Bang? Mati lagi? Saya nggak tahu Bunda. Mohon maaf saya nggak bisa menjawab. Terus yang kedua Bang, kenapa Yohanes, Lukas, Markus tidak menuliskan bahwa pada waktu Yesus bangkit ternyata ada juga kebangkitan orang-orang soleh pada waktu di kubur itu? Kenapa nggak dituliskan Bang? Itu kan kalau nggak salah pada peristiwa penyaliban di Bukit Golgota itu yang lain pada lari semua kan? Ya. Jadi kita realistis saja, Bunda. Memang jawabannya rasul-rasul lari. Kalau lari semua, oke. Sekarang saya bertanya, kalau lari semua, apakah ada dinyatakan bahwa Matius berada di depan kayu salib itu pada waktu Yesus disalib? Dari yang saya pahami bukan Matius, Markus yang ada di situ dalam wujud laki-laki yang berlari, kemudian dikatakan dalam LAI itu telanjang, padahal secara artinya dia membuka jubahnya dan lari gitu. Nah, berarti Matius nggak ada di situ kan, Bang? Nggak ada, hanya Markus menurut yang saya pahami. Jadi tahu dari mana Matius terjadi gempa bumi dan orang-orang soleh pada bangkit, Bang? Saya jawab, peristiwa penyaliban Tuhan Yesus atau yang dikatakan itu penyihir oleh orang Yahudi, itu adalah satu peristiwa yang sangat bersejarah. Jadi memang jadi fokus banyak orang. Jadi penulisan sudut pandang Matius itu pasti atas jangan ngarang Bang, survei ke pakai data orang-orang. Bang. Ini hanya Jangan berdasarkan membuat apa yang suatu saya jawaban. dengarkan dari. Jangan membuat suatu jawaban yang Iya. Abang tidak tahu. Ini saya mendengarkan dari Dr. Bambang Nursena, Bu. Penjelasannya kira-kira seperti itu. Kalau Abang ada kesempatan ketemu sama Dr. Bambang Nursena, sampaikan pertanyaan saya. Orang-orang kudus yang bangkit pada waktu Yesus bangkit, kemana semua Bang? Karena dikatakan di situ, mereka bangkit lalu masuk ke kota kudus, yaitu Yerusalem, dan banyak orang yang melihatnya. Mana sekarang mereka Bang? Ya, saya nggak tahu, Bunda. Kak Nora Bang ibu gembala Bang. Kak Nora ibu gembala jadi tahu semua. Bukan begitu. Inilah maksudnya begini loh Bang.
secara logika kita lah bang. Bunda ini banyak sekali pemahaman di ini ya. Jago, luar biasa. Banyak pemahaman Kristen yang Bunda Tapi paham. saya ibu gembala. Ada nggak sejarah yang membuktikan bang? Ada pernah terjadi kebangkitan orang-orang soleh pada waktu itu? Ada nggak? Yang kalau kita bayangkan orang-orang soleh pasti kayak Nabi Nuh, ya kan? Terus Nabi Daud, betul nggak? Nah, ini kemana semua bang? Soalnya mereka masuk ke dalam kota Kudus. Dah. Abang gereja mana bang? Kalau saya baru tahu, maaf. Gereja Kristen Protestan. Kristen, maksudnya gerejanya apa? Denominasinya Gemim. KBPK, GKPI, GPDI. Gemim. Oh, Gemim. Gemim itu seperti seperti GPDI ya? Gereja Kristen Protestan sih Bunda. Oh, bukan karismatik ya? Iya, saya baru tahu ada yang gereja-gereja gitu, Bang. Karena dulu yang saya tahu cuman GKPI, HKBP, GPI. HKBP. Mirip HKBP, sealiran sama HKBP. Oh gitu, jadi mereka memakai bahasa daerah. Kalau aku GKP dulu Kak Nora. Bahasa Indonesia. Berarti kayak GKPI dong, Gereja Kristen Protestan Indonesia. Oh begitu. Berarti panduan buku lagunya buku apa itu Bang? Kidung Jemaat atau apa? Jemaat Bunda, Kidung Jemaat. Kidung Jemaat kan? Iya, jadi teringat lagu aku Bang. Gita sorga bergema. Iya kan, benar kan? Lahiran na 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 na. Gitu. Ya, jadi begini Abang. Ya. Abang pelajarilah memang Bible Abang. Abang bandingkan dengan ajaran Paulus, ajaran Yesus. Tapi satu permintaan saya ketika Abang betul-betul ingin mau belajar, coba hilangkan dulu yang namanya doktrin keimanan. Kalau Abang tetap masih memakai doktrin keimanan, itu akan mengalahkan akal fikir Abang. Karena begini Bang, di dalam Islam itu kami berakal dulu baru beriman. Kenapa begitu? Kalau manusia tidak berakal, dia tidak akan bisa mengetahui bagaimana konsep Tuhannya, Bang. Kalau menggunakan iman saja, Bang, maaf, botol kecap saja Abang bisa imani, betul tidak? Tetapi kalau memakai akal, pantas nggak? Layak nggak? Kalau botol kecap itu dituhankan. Makanya kenapa kami tidak mau menuhankan makhluk? Karena di dalam Al-Quran sudah dikatakan, Allah itu tidak bisa disamakan, diserupakan dengan makhluknya, Bang. Karena apa? Karena makhluk itu berbatas, Bang. Mau tidak mau memang Abang harus menerima hakikatnya Yesus adalah manusia, Bang. Kalau Abang mengatakan 100% manusia, 100% Tuhan, saya akan bertanya kepada Abang. Ketika Yesus yang hakikatnya dilahirkan Bunda Maria 100% manusia, 100% keilahian dia ketika masih bayi, apa yang bisa dia lakukan? Karena kalau Abang mengatakan 100% ilahi, barakallah Kak Medi, kalau 100% ilahi berarti kesempurnaan ketuhanan yang dimiliki Yesus itu sudah betul-betul sempurna karena 100%. Kesempurnaan itu kan 100% Abang, betul nggak? Ya kan? Nah, 100% dia manusia, dia lapar, haus, dia menangis, dia ketakutan, Yesus ketakutan, Yesus marah, Yesus lapar, Yesus haus, Yesus tidur. Kan betul Bang? Nah, 100% keilahian dia, ketika dia masih bayi saja Bang, apa yang bisa dia lakukan? Pasti nggak ada Bang. Dia bayi, dia ditetei mamanya. Ketika dia berak, dia diceboin. Ketika dia besar, dia diberikan mukjizat sama Tuhan. Betul nggak? Nah itu, makanya kalau di dalam Islam, berakal dulu baru beriman. Seperti yang saya bilang, Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Makhluk bisa mati, Yesus mati. Makhluk bisa makan, Yesus makan. Sementara Tuhan itu adalah entitas tertinggi Bang, yang memiliki sifat kemahaan. Mahasiswa,
Berarti sudah lebih tinggi tingkat pendidikannya daripada SMP, SMA, SD. Benar kan, Bang? Nah, kemahan Tuhan tidak bisa dimiliki oleh manusia, Bang. Yesus tidak bisa maha melihat. Yesus bukan maha mengetahui, Bang. Tidak ada dia tahu apa-apa Yesus, Bang. Abang tahu kan cerita pohon ara? Kan dia datang ke pohon ara itu kan dia karena lapar. Benar tidak, Bang? Nah, pada waktu dia dapati pohon ara itu tidak berbuah, apa yang dia lakukan? Dia mengutuk, kan? Nah, sementara tertulis di situ pohon ara itu belum musimnya berbuah. Betul nggak, Bang? Nah, kenapa Yesus tidak tahu belum musimnya berbuah? Oh, itu kemanusiaannya, Nor. Nah, ketuhanannya mana? Kan jadi kayak gitu, Bang. Iya kan? Makanya di dalam Yohanes 5:30 Yesus mengatakan apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Udah, mungkin sekian dulu. Enggak bang, ini ku tambahin sedikit bang ya. Ini di Al-Quran bang, yang dikatakan orang tadi bang sedikit. Kata Allah gini, wala ya'murukum an tattakhidul malaikati wan nabiyyi arbaba aya'murukum bil kufrihi ba'da id wa antum muslimun. Kenapa dikatakan ini? Tidak sepatutnya pula dia menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruh kamu berbuat kekufuran setelah kamu menjadi muslim? Jadi yang dikatakan di sini bang, hanya orang Islam bang. Kenapa di kalimatnya itu muslimun? Hanya orang Islam yang tidak menuankan nabi ataupun utusan bang. Gitu. Kalau dibilang manusia berarti seluruh manusia kan. Tapi kalau dibilang muslimun, orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Gitu bang. Jadi di Islam itu tidak bisa menuankan utusan ataupun nabi. Oke, terima kasih bang. Lanjut sama Kak Nora. Barakallahu fiik. Oke, izin turun, luar biasa diskusi ya. Sama-sama follow saya, Bang. Luar biasa. Follow saya. Siap bunda, izin turun. Terima kasih waktunya, terhormat ya. Saya naik ke sini. Maaf kata kalau ada kalau ada kesalahan masukan. kata dan perbuatan. Iya, mohon maaf juga saya bunda ya. Terima kasih, selamat sore semuanya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya. Amin. Makasih bang ya. Sehat selalu. Gunain yang lain Kak Nora ya. Iya, naik kan.